Jumat berkah hari ini saya peroleh, dimulai sejak semalam ya, ketika saya, eee, menonton wayang dari kanal YouTube yang, dimainkan oleh Ki Anom Suroto dengan lakon Wahyu Toh Jali. Nah ini, bagi saya, sangat menarik untuk, menggabungkan beberapa peristiwa, apakah itu ada maknanya atau tidak, gitu ya. Nah, eee, pertunjukan wayang itu sendiri terjadi pada, 25 Oktober 2014, di mana 5 hari sebelumnya ada peristiwa, nasional related, to our former president, yaitu, inauguration of, seventh President of Indonesia. Jadi hanya berselang 5 hari. Nah, apakah itu, coincidental event atau tidak? Ya, saya menggunakan pendekatan, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kebetulan. Bahkan, daun yang jatuh dari pohonnya itu, eee, terpantau sepenuhnya oleh, eee, Sang Pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam yang, pasti ada maknanya. Nah, terkait dengan, lakon wayang Wahyu Toh Jali, ini gambaran ceritanya adalah, bahwa, Bathara Guru itu yang, memiliki otoritas untuk mendisperse gitu ya, mendeliver wahyu dari, Sang Pencipta itu, telah menyalahgunakan wewenangnya. Jadi meskipun dia, boleh dikatakan termasuk pimpinan dewa, itu, telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memberikan wahyu Toh Jali itu tidak kepada seorang yang pantas menerima, yaitu diberikan kepada, Dewa Srani yang jadi Dewa Srani ini anaknya, Bathara Guru, atau kalau di situ disebut Manik Moyo atau Bathara Guru. Itu, hasil persilangan antara Bathara Guru dengan, Betari Durga itu menghasilkan seseorang, meskipun itu ya tetap dari kalangan Jawata ya. Jawata itu, para dewa. Kawono ya situ kang lalang ati ya situ kangen sing tias ya situ kang kudu kering Manik Moyo apa aku arep takon apa nganggo dasar apa dene sira menika wahyu marang Dewa Srani nganggo dasar adil kepiye Kakang Ismaya ngerti dhewe selawase urip Dewa Srani kuwi durung tau entuk wahyu mula ora ketang sauripe mung sepisan kudu nampa wahyu nugrahane Gusti kuwi jeneng adil Kakang Manik Moyo piye sing gayuh wahyu iku ora mung anakmu Dewa Srani dhewe saben titah padha darbi gayuhan antuk wahyu ning pangeran mau Manik Moyo ning kosok baline ora saben menungso bisa nampa wahyu mau sebab apa awit wong bakal nampa wahyu iku tinonton labuhane dhisik ditonton tumindake dhisik anakmu Dewa Srani wis tau labuh apa marang kebrayan ketok banget olehmu menehi wahyu marang Dewa Srani mergo kuwi anakmu dadi tumindakmu wis ketok yen sistem famili Manik Moyo ing atase siraku itu tungguling para Jawata Suralaya ingin kudune kanggo tata tulodo teka malah nyalahi marang watoning wahyu kuwi mau Manik Moyo kowe liwat dalan kang ora bener sira wis gedhekake angkara murkamu
Yen ngono kowe ora patut dadi dewa. Patutmu dadi buta belani-belani durga. Wah. Dalam lakon tersebut bahwa Bathara Guru telah menyalahgunakan wewenangnya, yaitu dengan cara memberikan wahyu toh jali itu kepada anaknya sendiri. Nah ini yang kemudian digugat oleh Ismoyo, yang tidak lain adalah Ki Lurah Bodronoyo atau Semar, yang pada lakon itu dia sedang menggunakan raga dari Arjuna. Jadi dalam tampilan wayang yang nanti akan kita saksikan itu menggunakan raga dari Arjuna. Sesungguhnya dia itu adalah Ismoyo alias Semar ketika menggugat Bathara Guru. Nah, kemudian hasil gugatan itu terjadi perdebatan ya. Artinya Bathara Guru mengatakan ini wewenang pribadi saya begitu ya untuk mendeliver wahyu toh jali kepada siapa begitu ya. Dan ditanya oleh Semar, dasarmu apa? Dasarmu apa memberikan kepada anakmu sendiri? Karena wahyu toh jali atau wahyu-wahyu yang lain itu sebenarnya dia akan mancing atau masuk atau diterima itu oleh orang-orang yang memang suitable dengan wahyu tersebut. Nah, apakah si Dewa Srani itu suitable dengan wahyu toh jali? Toh jali itu kalau dari sisi bahasa, toh itu pengorbanan, jali itu ya agung, pengorbanan yang agung. Apakah si Dewa Srani itu memenuhi kriteria itu sehingga Bathara Guru memberikan kepada anaknya sendiri? Jadi sebagai seorang yang pantas menerima wahyu toh jali itu ya kurang lebih seperti kesatria di Pandawa yang dia pantas untuk menerima wahyu toh jali. Artinya pengorbanan itu pengorbanan yang agung, pengorbanan yang tidak mengenal pamrih dan lain-lain. Maka orang-orang semacam inilah yang pantas menerima wahyu toh jali. Artinya di sini terjadi penyalahgunaan wewenang satu sehingga wahyu tersebut melenceng dari yang seharusnya. Nah, tadi saya sebutkan ini bagi saya bukan peristiwa satu kebetulan karena kita ingat peristiwa Oktober juga tahun 2023 itu ada peristiwa apa di Indonesia ya, yang akhirnya dampaknya sampai sekarang itu terjadi ya semacam ketidaktenangan politik gitu ya. Nah ini sekali lagi bagi saya peristiwa demi peristiwa, maka pagelaran wayang yang terjadi pada 25 Oktober 2014 itu bagi saya adalah satu hal yang perlu dibaca, perlu dipahami, perlu dimaknai dalam proses bernegara. Apakah itu tidak berlebihan? Ya faktanya seperti itu. Faktanya apa yang terjadi itu mirip-mirip dengan lakon Wahyu Toh Jali. Ya Anda boleh sepakat, boleh tidak. Nanti kita tunggu wejangan dari yang mungkin punya otoritas semacam Sujiwo Tejo, semacam Muhammad Sobari, begitu yang barangkali mampu menerjemahkan lebih fasih peristiwa
peristiwa dari masa lalu yang berpengaruh terhadap tata kehidupan sosial politik di Indonesia. Nah, cuma dalam cerita Wahyu Tohjali itu Bathara Guru akhirnya mengakui kesalahannya. Karena pada waktu itu Ismoyo atau Semar itu marah, kemudian bukan marah ya, artinya mengatakan kepada Bathara Guru, kalau patrapmu semacam itu, kalau perilakumu semacam itu, maka Anda itu lebih bersifat seperti Rahwana atau raksasa, sehingga tubuh Bathara Guru akhirnya berubah menjadi raksasa buruk gitu ya. Nah ini akhirnya sang Bathara Guru ini menyesal dan mengaku salah kepada Ki Lurah Bodronoyo atau alias Semar alias Ismoyo. Tetapi permintaan maaf itu baru satu hal yang harus dilakukan oleh Bathara Guru, yaitu mengambil kembali surat ketetapan begitulah yang kemudian disematkan kepada anaknya sendiri, yaitu Dewa Srani. Akhirnya ketika Bathara Guru mengkoreksi kesalahannya dengan cara mengambil kembali Wahyu Tohjali dari tangan yang tidak seharusnya menerima, maka kembalilah Bathara Guru sebagaimana sosok aslinya. Jadi saya kira sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa tepat kalau UNESCO menetapkan wayang sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Salam konstitusi.